Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Masuk video 2 ya. Kita belajar kembali torekot. Bismillahirrahmanirrahim. Ke-8 disebut, ada yang tahu? Wara. Wara itu artinya juhud. Juhud dan wara. Kedua ini perilaku seorang salik. Bahasa kerennya sufistik. Jadi identik dengan juhud. Seorang sufi, seorang salik, orang yang bersuluk harus mempunyai makomat, mempunyai rasa juhud. Juhud itu udah tahu deh. Ini akan mendukung upaya antum pada perkara tajkiyatun nafs, tasfiyatul qalbi. Karena juhud adalah tidak adanya ketergantungan hati kita pada harta dan hal yang bersifat duniawi, itu juhud. Namun bukan berarti harus meninggalkan dunia atau anti terhadap dunia, paham? Tetap kita harus kaya juga, harus ngasih rezeki juga ya. Tapi tidak tergantung kepada harta itu. Tidak cemas kehilangan, tidak takut dengan maling. Itu juhud. Itu yang wara. Artinya jangan melampaui batas. Jangan mudah kaget terkejut kalau perkara dunia. Itu tadi di awal belum sebut kan. Jangan melampaui batas. Itu yang disebut juhud. Ya. Pokoknya jangan melampaui batas deh. Nah, sampai sini paham ya. Sedangkan wara ada perbedaan dikit. Adalah sikap hidup selektif dengan meninggalkan dosa kecil. Apalagi dosa besar. Orang yang berperilaku demikian tidak berbuat sesuatu kecuali benar-benar halal.
Kalau syubhat aja dia sudah selektif. Ini dapatnya dari mana nih? Nggak bisa lah. Kalau ragu, saya nggak akan ambil. Itu dosa kecil sebenarnya. Dilakukan juga. Ya. Sikap rakus terhadap harta, banyak berbuat yang tidak baik, memakan yang tidak jelas, nggak tahu halal haramnya atau syubhat, dan yang berkata sia-sia. Jelas ini kan mengotori jiwa, menjauhkan diri dari Allah. Maka sifat juhud ini penting di kehidupan sekarang. Kan nggak meninggalkan harta. Dasarnya mana dong? Allah berfirman, ini Quran Al-Maidah ayat 87, praktekkan. Ada 7-nya tuh. Baca Ikhwan. Itu jalan ke-8 juhud. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jangan melampaui batas. Juhud. Sampai, nah sering orang salah kaprah memahami juhud. Kabur dari kehidupan umum, betul kan? Pada juhud maknanya itu jangan melampaui batas, tahu ini halal, tahu ini haram, tingginya. Ya, yang syubhat aja dia selektif. Sampai masuk ke 9, kita percepat. Jalan tarekat yang ke-9. Baik umum secara khusus. Ada yang tahu? Namanya wirid. Itulah wirid. Wirid sering dengar omongan wirid kan? Yaitu amalan yang hampir dilaksanakan secara istiqomah, artinya terus menerus. Maka di sini seminggu 3 kali istiqomah, terus menerus. Nah kalau antum datang ada masalah aja, istiqomah enggak? Bukan wirid namanya. Apa namanya? Dia ada udang di balik hantu. Maka dia datang, ayo kena lagi. Nah, wirid lah. Istiqomah, sholat kan istiqomah. Beda persoalannya kalau ada kebutuhan. Anda nggak menyalahi jamaah, kan jamaahnya ada kebutuhan. Harus pergi ke sana, harus mengajar, benar kan? Antum sendiri yang tahu, betul kan? Tapi yang nggak boleh tidak wirid istiqomah adalah apa? Sholat. Nggak ada istilah apa tuh. Dia harus istiqomah dengan waktu-waktunya. Wirid harus istiqomah pada waktu-waktu tertentu dan dengan jumlah bilangan. Wirid itu tertentu juga. Loh. Atau waktu tertentu pula. Gunanya apa sih wirid itu, istiqomah itu? Sama dengan berzikir. Guna bisa menyempurnakan ibadah sholat antum. Sampai. Sholat itu pangkal. Kata siapa ini? Kata Allah. Jadi wirid itu ada saudara dalilnya. Kan zaman sekarang harus ada bukti. Referensinya mana? Kalau di Andung referensinya Quran semuanya. Ayo. Mau menjidal gimana? Kalau Quran berhenti dia. Apapun juga sesuatu kalau sain mentok, maka wahyu pasti bisa menjawab kemarin. Allah berfirman di Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 41 dibaca, itu terkait jalan ke-9 yang disebut wirid.
Pendek aja. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir ya wirid. Betul kan? Sebanyak-banyaknya istiqomah. Sekarang antum ada masalah ingin cepat jalan yang lurus tapi wiridnya nggak ada gimana? Nah, bingung juga ya. Maka zikir itu penting. Wirid itu penting. Ini akan khusus antum jabarkan secara detail di wirid ini, aurat, wirid, zikir. Karena memerlukan silabus, waktu yang betul-betul serius. Karena ini langsung ke amalan, ya. Nah, masuk ke 10. Jalan torekot secara khusus. Ini khusus memang nih. Tapi ada juga yang ingin mempelajari secara umum, tapi tidak bertorekot. Namanya hijib. Pernah dengar hijib? Halo? Hijib pernah dengar? Jalan torekot ke 10 namanya hijib. Secara bahasa, ada yang tahu hijib? Hizbullah, tentara, laskar. Antum perlu tentara, perlu laskar. Ayo, nah, ini udah sultan nih, maka disebut jalan khusus. Ya. Secara bahasa artinya tentara atau pasukan. Hijib, kumpulan doa. Hijib itu kumpulan doa. Maka jadi tentara. Senjata antum sebagai orang muslim adalah doa. Doa itulah tentara. Pasukan. Kalau benar doanya, luar biasa malaikat tuh. Banyak kejadiannya. Dalam sejarah, benar kan? Nabi ditolong oleh hijib dari malaikat. Kumpulan doa. Wah, kalau ini cepet nih. Udah langsung ke hijib aja katanya. Hijib itu tentara. Kipatnya khusus yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat Islam yang orang bertarekat khususnya. Di dunia pesantren populer nih perkara hijib. Ya. Jadi hijib suatu doa yang cukup panjang dengan lirik bahasa yang sudah ditata secara indah, yang disusun seorang oleh ulama besar atau mursyid, nggak sembarangan. Jadi hijib biasanya merupakan doa andalan seorang syekh tarekat tertentu, perkumpulan tertentu. Di sini ada hijibnya, ada. Salah satu hijibnya, ya wadud, ya arfil majid. Duduk. Kita serahkan semua kepada Allah. Baik yang akan melakukan diam-diam untuk kejahatan kita. Betul? Nah, itu sudah hijib. Nggak sama dengan lain. Kok beda yang di sini hijib? Ya hijib masing-masing tarekat beda. Apakah hijib boleh disebarkan kepada orang? Boleh. Tapi memerlukan izin, itu disebut ijazah. Duduk. Kalau antum memerlukan tentara pakai hijib. Tapi memerlukan pertanyaan, bisa nggak antum sanggup memakainya? Tuh. Jadi seorang mursyid biasanya juga diberikan kepada para muridnya dengan ijazah yang jelas. Artinya ijazah syar'i. Ijazah syar'i itu misalnya saya ijazahkan ini, karena antum sering gitu ya. Yang jelas itu cocok untuk antum, tidak cocok untuk ini. Duduk gak? Enggak main runut amalan drama aja. Itu ijazah syar'i. Hijib itu diberikan kepada murid memerlukan ijazah syar'i. Ijazah yang jelas, yang cocok dengan karakter antum. Sampai sini paham? Ya.
Doa ini harus diyakini. Santri banyak yang yakin ini. Karena apa? Karena amalan nih, kalau antum mengamalkan hijab ini memiliki daya spiritual yang sangat luar biasa. Benar ini. Kata siapa ini? Kata Allah. Sandarannya mana? Al-Kahfi ayat 12 tuh, lihat, baca. Nanti ditanya dalilnya mana? Al-Kahfi. Baca. Bingung Pak Bastian, bingung. Pakai hijab atau pakai kawat atau pakai apa? Enggak. Gitu. Main potong aja pakai hijab. Enggak, ini makomat sudah di atas ini. Anu nggak akan ngasih hijab kalau belum melakukan yang di bawahnya kelasnya, Pak ya. Gitu kira-kira. Nah, maaf Pak Bas, ini untuk contoh untuk umat ya. Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbayn ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal. Ada kata-kata hijab baini. Itu hijab. Betul? Ada nggak? Ada ya? Nah, kemudian kami bangunkan mereka supaya kami mengetahui manakah di antara dua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal di dalam gua itu. Jadi ditunjukin kekuatannya nih. Karakter antum ini bahasa hijabnya sekian. Paham nggak? Supaya timbul tentara menolongnya. Duduk. Keren nggak, di gua itu ratusan tahun tuh nggak mati loh. Itu kekuatan hijab. Makanya hijab ini antum stop dulu sampai sini. Nggak antum tunjukkan dulu hijab itu perkaranya ada pas makomat tertentu baru masuk hijab. Duduk ya. Kita masuk ke 11. Pernah dengar kotaman? Dalam torekot ada yang disebut kotaman. Ya. Atau bahasa mudanya khususiyah. Jadi kotaman tidak dilakukan dengan jadwal tertentu, tapi Pak saat gurunya melakukan, sudah saatnya kotaman, sifatnya khusus. Amalan kotaman di sini belum dilakukan. Karena sifat dari majelis ini adalah tambal sulam. Itu tambal sulam. Datang masuk keluar, datang masuk keluar. Jadi kotaman itu beda, tapi kita harus tahu jalan torekot kalau sudah ketetapan maka ada kotaman. Itu sifatnya khususiyah. Aduh berat banget kaji ini. Enggak, Anda harus menyampaikannya. Jadi kotaman adalah amalan khusus yang harus dilakukan pengikut torekot tertentu sebagai sebuah organisasi jam'iyah. Udah kuat jam'iyahnya. Secara kolektif, berjamaah sudah kuat. Ya. Sandaran dalilnya kata Allah, tapi melalui hadis. Ya, hadisnya sahih. Ya. Jadi hadis ini riwayat Bukhari bernomor 4666. Dong baca. Iqra'il Qur'ana waratil kullu syahrin. Qultu wajadatu nafsi ugdiru ala aktara min dalika. Faqala ikrahu wala takrahu aqalla min sabati ayyamin. Artinya, bacalah oleh kalian Al-Quran dan katamkanlah setiap 1 bulan. Jadi 1 bulan harus khatam. Kalau secara umum ditetapkan misalnya di bulan Ramadan. Duduk. Per hari 1 juz. Karena isi Quran 30 juz. Itu amalan khusus. Dalam torekot sering dilakukan itu. Aku berkata, aku mendapati diriku mampu melakukannya melebihi itu. Ada sahabat berkata demikian. Sehingga beliau bersabda lagi Rasulullah, bacalah olehmu dan jangan mengatamkannya kurang dari 7 hari. Dia harus khatam 7 hari karena dia mampu 30 hari. Hadis riwayat Bukhari nomor 46666. Itu jalan
melakukan amalan torekot yang keberapa? Ke-11. Di sini pernah dilakukan, banyak yang gagal. Nggak sampai 29 bolong. 28 bolong. Berat, khotaman itu berat. Itu amalan torekot, langsung masuk 12. Disebut, baru denger nih mungkin ya. Anung sampaikan aja yang 12 ini. Pernah dengar? Afaqah dan fida. Afaqah dan fida, amalan jalan torekot. Yaitu penebusan, bukan penebus dosa. Afaqah dan fida itu penebusan. Yang dalam tradisi torekot, at-taqah, bukan afaqah, at-taqah atau fida adalah penebus diri yang dilaksanakan dalam rangka membersihkan diri dari kotoran, penyakit jiwa setelah kita melakukan amalan yang di atas. Tapi masih perasa karena masih hidup, ada kotoran lagi, itu enggak? Jadi nampaknya ini pembersihan yang disebut ini final, tahu nggak? Pembersihan terakhir. Nah, itu namanya at-taqah atau fida. Nah, cara ini dikerjakan oleh sebagian torekot, ya, sebagai penebus harga surga. Jadi surga mahal. Penebus harga surga, ya. Atau penebus pengaruh jiwa yang tidak baik, takut terkontaminasi kotor lagi. Menghilangkan dorongan emosi dan tabiat kebinatangan. Karena tabiat ini selalu ada. Ya. Dasarnya ajaran torekot ke-12 at-taqah dan fida ini kata Allah, bukan kata andung, bukan kata mazhab tasawuf torekot, bukan. Allah berfirman. Quran An-Nisa ayat 64 dibaca tuh. Itu dasarnya. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi at-taqah dan fida ini pembersihan kembali pada final. Takut masih ada sisa kekotoran. Ya. Ini selektif sekali ajaran torekot itu. Sampai ada pengulangan tobat. Ya. Itulah pentingnya kita memahami konsep-konsep perkara ruhani. Ya. Fida secara umum, secara syariat itu sering dimaknai dalam kegiatan yang dilakukan setelah kemalangan kematian. Namanya fida, yaitu dengan cara membaca tahlil, al-ikhlas atau tahlilan. Sampai ini sering jadi perdebatan, padahal itu ada di Quran fida. Ya. Tujuannya agar orang yang meninggal secara bahasa umum terhindar dari berdoa kita, terhindar dari membantu yang sudah meninggal dari siksa kubur. Sampai itu fida. Kan udah batas akhir apa tuh? Udah batas akhir dia ibadah. Tetap kita koreksi lagi, dibantu orang yang sudah meninggal. Betul nggak? Itu namanya fida.
Kalau dalam kondisi hidup, koreksi lagi apakah ada kekotoran, seleksi lagi, takut masih ada kekotoran, namanya at-taqwa. Betul? Nah, itu dia pemahamannya. Ya. Biasanya bagi pelaku yang sudah meninggal itu mendapat pahala. Di antara jenis-jenis zikirnya, fida ini adalah kalau tahlil. Ya, pas orang torekot melakukan orang meninggal itu melakukan fida. Ya. Nah, itulah zikir fida kubro. Boleh dilakukan kubro, yang dibaca surat Al-Ikhlas itu banyaknya biasanya sampai 1000 dan 100.000. Aduh. Benar. Dulu begitu. Sekarang 7 aja bengek dia, kapan makan. Ya. Nah, itu dia. Zikir ini apa ya, Al-Ikhlas aja sampai 100.000. Kalau sugronya yang lebih besar lagi, tahlil la ilaha illallah itu sampai 70.000 dan 71.000. Itu amalannya. Mau ngamalin itu? Bubar di sini. Bisa sampai pagi. Itu dia di amal malam setelah Isya. Yang duduk pernah melakukan itu. Udah berapa kali kebingungan dia. Karena segan nggak bisa pergi, nggak ikhlas kan berarti. Nah ini perlu makomat tinggi antara at-taqwa dan fida. Itu ajaran torekot. Yang keberapa? Ke-12, 13. Ini kemarin dilakukannya. Padahal tinggi itu. Karena sudah terancam. Istiqosah. Apa? Istiqosah. Nah ini boleh dilakukan di rumah. Kalau ke rumah ada pengen melakukan rumahnya itu bermasalah rezeki mentok atau mentok, undang ahli torekot. Namanya istiqosah, bukan doa selamat, beda lagi. Istiqosah itu khasiatnya langsung terselesaikan, tapi kepada yang baik. Apa aja persoalannya? Tersembunyi sekalipun orang melakukan hal-hal yang sifatnya spiritual, menjolim badan, keluar tuh. Itu istiqosah, tapi memerlukan orang-orang yang ada mursyidnya. Paham? Namanya apa? Istiqosah. Nah, di sini jarang istiqosah ditunjukin sama yang duduk. Istiqosah aja deh. Terancam gempa, tahu ada gempa. Istiqosah. Artinya memohon pertolongan kepada Allah. Akidni ya Allah. Akidni ya Allah. Akidni ya Allah. Kalau udah sampai situ berarti sudah masuk wilayah istiqosah. Sampai kalau kita melakukan istiqosah, bawa air lah macam begini, pasti ujungnya ada akidni ya Allah, akidni ya Allah, akidni ya Allah. Tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah, tolonglah ya Allah. Pernah diamalkan itu di sini? Baru tahu? Alhamdulillah. Sampai ya? Nah, itu dia. Nah, pernah dilakukan dengan Pak Khairul dulu di rumah Pak. Itu istiqosah apa namanya? Banyak para habib melakukan istiqosah supaya pemimpin dapat umaro menang katanya. Aduh kacau nih. Kemana nih istiqosah politik kan? Iya. Takutnya kejoliman yang didapatkan. Karena kita harus selektif dulu memahami umaro itu kan. Nah, itu istiqosah Pak. Itu perbedaannya antara doa berjamaah dengan istiqosah. Istiqosah itu terancam Pak. Kita melakukan penyelesaian secara sisi jalan torekot. Itu makomatnya. Istiqosah itu berada di makomat ke-13 Pak. Ya, itu kita pergi dari lingkungan jemaah, keluar ke tempat orang. Istiqosah. Kalau itu terancam ke orang yang banyak, baru dilakukan di majelisnya. Duduk. Dan istiqosah itu tidak boleh ada yang tahu. Paham ya? Kita tolong saja. Kapan kita melakukan istiqosah? Hari Jumat kemarin? Itu amalannya. Jadi secara detail ya, menghadapi musuhnya. Betul? Musuh. Sekarang pertanyaan, apakah gempa itu musuh? Musuh. Yang melakukannya tidak terjadi bencana karena perbuatan tangan manusia sendiri. Bah, digundulin. Benar kan? Itu musuh. Masa kita dibolehkan istiqosah? Ya, itu. Ya. Terutama musuh sendiri, diri kita sendiri, kejoliman kita sendiri. Jadi esensi istiqosah adalah berdoa. Berdoa.
Tetapi biasanya yang dimaksud dengan istiqosah adalah doa bersama secara majlis di torekot yang tidak mempergunakan kalimat-kalimat doa secara langsung. Akidni ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Tolonglah aku ya Allah dari bencana yang akan mengancam. Nggak boleh. Nggak boleh, ada adatnya. Tetapi mempergunakan bacaan ratib namanya. Itu bacaan ratib. Kan kemana ratib? Ya wadud, ya hayu, ya qayyum, ya jal arsid pakdi, uya mu'id. Itu ratib. Ada hari ini pada pinter nih. Andung bongkar rahasianya, andung melakukan amalan. Ya. Nah. Jadi dalam istiqosah membaca ayat-ayat Al-Quran diawali Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq, ayat kursi, betul kan? Nah, itu istiqosah. Ya. Jadi pertanyaan sekarang, apakah yang ngandung amalan ini ada sandaran dalil atau tidak? Jawab. Benar atau tidak? Jawab sendiri. Dasarnya mana istiqosah ini? Kuatkan istidlal dalilnya, karena orang sekarang perlu bukti. Quran surat Al-Anfal ayat 9. Baca. Itu dia dasarnya. Al-Anfal ayat 9. Dua lagi insya Allah. Kita tetaskan ini. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Akhirnya istaghithuna rabbakum. Betul? Ada di Quran? Nah, yang andung bingung kan ini doa apa nih? Nggak ada dalilnya. Ada yang ngomong kayak gitu. Nggak di sini. Jadi menjelaskan dulu. Yang duduk ini mengkaji itu sudah ratusan orang, di belakang ada guru-guru mulia yang menunjukkan. Ada yang bilang itu kan nenek katanya. Istighfar aja ya. Ya. Betul? Istighfar aja. Sampai di sini yakin yang kita amalkan itu insya Allah nggak meleset. Ya. Maka antum tantang tolong beli kabar, bukan sok-sokan ya. Jalan yang lurus itu yang mana sih? Ya. Nggak semudah itu ya. Memerlukan guru. 14 pernah kita amalkan. Jarang lagi antum amalkan karena resikonya sangat tinggi. Manakib. Apa? Manakib. Orang tarekat pasti melakukan manakib. Mencontoh teladan yang bukan nabi. Tapi sandaran dalilnya ada pada Nabi. Itu manakib. Bahasa umumnya orang sering kalau rata rekod manakiban. Pernah kita melakukan manakiban? Pernah. Itu jalan torekot ke-14. Manakib. Manakib. Ya. Sebenarnya membaca biografi seorang sufi, ulama-ulama terdahulu yang besar-besar. Nggak ada istilah manakib Fir'aun. Nggak ada. Ya, nggak ada. Ulama besar itu kan kekasih Allah, wali Allah. Di antara yang paling populer, manakiban Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Jadi, karena apa? Karena Syekh ini penemu dari jalan ini. Torekot. Kita mempelajari bukan mendewakan dia. Mencontoh keteladanan yang bukan Nabi. Betul kan?
Kalau antum mencontoh Nabi berat deh. Udah di bawah Nabi kita contoh. Iya kan? Mencontoh presiden kita Pak Jokowi aja berat kok. Betul nggak Pak? Iya. Kira-kira gitu deh. Kemana nanti ini? Ya, tapi nggak ada manakiban saya Jokowi, nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada ya. Para pengikut tarekat memiliki kekuatan spiritual. Gurunya juga yang disebut barokah. Jadi manakib itu ngalap berkah, mengikuti teladan. Ya, ada berkah. Jadi amalan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani bahkan bisa lebih populer daripada tarekat Qadariyah itu sendiri. Orang nggak ngikutin Qadariyah, nggak tahu Qadariyah, nggak ngikut tarekat, pas manakib datang dia, rame itu ratusan, karena di depannya ada nasi kuning. Gitu ya. Jadi unik nih, ini kaku ya, jangan kaku ya. Di Pulau Jawa misalnya tarekat Qadariyah tidak terlalu banyak dianut, bahkan boleh dikata jarang ya, pada umumnya. Akan tetapi pengamal manakib Syekh Abdul Qadir Jailani merimpah luas, banyak. Nggak percaya lihat di YouTube tuh, pas buat manakib share, bukan share, buka itu tag, ribuan, betul kan? Padahal orang itu nggak ikut tarekat Qadariyah kan, yang jadi aneh. Ya. Karena ngalap berkah. Oke, mudah-mudahan Allah meridhoi, kan gitu. Kita doakan aja. Manakiban dari segi bahasa berasal dari kata mankoba. Artinya budi pekerti mulia yang perlu kita teladani. Sementara kata jamaknya adalah manakiban dari kata manakib. Kemudian muncul istilah manakiban yang berarti membaca kisah-kisah teladan orang-orang soleh. Itu syarat manakib. Dibaca mankobah ke-1, mankobah ke-2, mankobah ke-3. Betul kan? Nah, kalau kita nggak hati-hati sering salah tafsir. Syekh Abdul Qadir Jailani naik ke langit. Bertemu dengan itu, hati-hati. Itu banyak iktibar. Nah, kayak bermanakib itu perlu guru. Ya, supaya otak kita tidak melenceng menjadi khayali, intuisi. Duduk nggak? Nah, itu dia. Mana dasarnya? Dasarnya memang ke Rasul. Allah berfirman di Quran surat Hud ayat 120, dibaca Ikhwan. Itu dia dasarnya. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan di dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Walaupun ayat itu secara tekstual hanya menyebutkan kisah teladan para rasul. Nah, ini perlu Anda jelaskan dulu. Ya. Karenanya ada orang yang menganggap manakiban itu sesat. Ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW, namun bukan berarti Al-Quran hanya membuat kisah para rasul saja kan. Ya. Akan tetapi di Al-Quran juga memuat kisah para mukmin, sholihin, seperti kisah Maryam.
Ya, kan ada kisahnya, manakib dibaca. Ya. Yang melahirkan Nabi Isa tanpa seorang ayah dalam surat Maryam ayat 16-25 kan. Kisah ketabahan Aisyah binti Muzahim dalam mempertahankan keimanannya kepada Allah dengan menerima siksaan dari suaminya kan. Ini ada di surat At-Tahrim ayat 11. Begitu juga kisah Ashabul Kahfi, betul kan? Bukan Nabi. Sekelompok pemuda yang melarikan diri dari seorang raja lalim yang memaksa mereka untuk pindah agama sebagai amanat, tertulis dalam surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 22. Begitu juga di ayat 120 surat Hud menjadi bukti yang legalitas tradisi manakiban yang di dalamnya diceritakan kisah teladan orang soleh, para waliullah. Jadi manakiban juga mengandung kebenaran. Itu yang disebut mu'idah. Ada kebenarannya. Jangan gampang menyesatkannya. Ya. Bermanfaat untuk mengingat kisah-kisah orang yang soleh. Bagi orang-orang yang beriman selaras dengan semangat ayat tadi. Bahkan dalam sepenggal makalah masyhur disebutkan, saat disebut orang-orang soleh akan turun rahmat. Ada berkah bermanakiban itu. Ya. Ke-15 terakhir, ajaran tarekat secara umum, secara khusus disebut ratib. Pernah dengar ratib? Wah. Jadi mesti tahu dasarnya. Ratib itu seperangkat amalan yang biasanya harus diwiridkan oleh para pengamalnya. Beda wirid, kaitannya beda dengan ratib. Tapi dilakukan secara istiqomah. Ratib itu pengamalannya harus melalui wirid. Wirid itu kan istiqomah. Ya, ada hitungannya. Diwiridkan. Namun ratib ini juga merupakan kumpulan beberapa potongan ayat. Oh, ini ayat dipotong nggak boleh katanya. Potongan ayat atau beberapa surat pendek yang digabung dengan bacaan lainnya. Seperti setelah ayat ini dibaca, masukkan istighfar, tasbih, selawat, al-asmaul husna, itu ratib. Kemudian misalnya dengan kalimat thayyibah, misalnya begini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah qul huwallahu ahad. Misalnya begitu. Itu jenisnya apa namanya? Ratib. Nah, rumusan komposisinya, jumlah bacaannya masing-masing ditentukan dalam suatu paket amalan khusus. Ratib ini amalan khusus dalam ajaran tarekat. Jadi ratib ini biasa disusun oleh seorang mursyid dan diberikan secara ijazah pula, seperti yang disebutkan tadi di atas, ya, kepada para muridnya. Mana dasarnya ratib? Nah, ini perlu. Dasarnya Quran surat Ra'd. Ya. Ayat 28, surat 13 baca itu. Itu dasarnya. Itu tetap kajinya. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ayat itu populer. Populer. Tafsirnya gimana? Amalannya gimana? Duduk, zikir, tentram, hati enggak. Amalan harus dengan ratib. Duduk. Duduk. Ratib biasa diamalkan oleh seseorang, tujuannya meningkatkan kekuatan spiritual. Itu namanya ratib. Itu namanya ratib. Ingin kuat spiritualnya harus pakai ratib. Itu aja. Nah. Sudah itu harus berwasilah.
menguatkan spiritual. Sudah itu berdoa dengan model yang ditentukan oleh ajaran tarekat. Jadi untuk kepentingan dalam hajat-hajat, ratib ini terkenal, sangat terkenal. Kalau antum ada hajat, bisa menggunakan ratib. Di antaranya ratib saman, pernah dengar? Itu kalau antum ada niat, ada hajat, ratib saman. Karya Muhammad Ibnu Abdul Karim Al-Kusyaisi Al-Madani Asy-Syamani. Ya. Ratib Al-Atos, pernah dengar kan? Karya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Ratib Al-Hadad itu yang paling populer. Sampai dinyanyiin. Karya Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadad. Itulah 15 jalan tarekat yang perlu antum ketahui. Silakan dicatat, silakan di-share, jelaskan ke yang lain. Ini bermanfaat. Untuk mengamalkan semuanya, semua amalan itu memerlukan tetap seorang guru mursyid. Karena tadi udah jelas. Betul kan? Ada perbedaan transfer spiritual atau apa. Bukan sok-sokan punya guru, tidak. Bukan, harus punya guru. Sedangkan kenalot aja ada guru kan? Ya. Walau alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah besok kita sambung ke perkara mas saja. Ayo kita bertarekat lagi. Mudah-mudahan ini menjadi setidaknya memahami konsep kita berislam secara lebih spesifik gimana sih. Sebenarnya intinya makamat kita sampai ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu 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 Allah, 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 Allahu Allah, Allahu Allah.